Sudah saya record, Pak. Oh iya, sudah muncul di kiri atas ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu dan mohon maaf sore ya. Sebenarnya saya ingin siang, namun sepertinya tadi ada kendala. Jadi kita harus laksanakan sore hari. Saya tidak akan terlalu lama teman-teman. Saya ingin menyampaikan apa yang kemarin disampaikan oleh tim KKN Universitas. Jadi ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan dan juga ingin saya diskusikan dengan teman-teman. Antara lain terkait dengan teknis pelaksanaan KKN dan juga beberapa hal atau informasi yang penting ya dan mendesak. Saya lihat nampaknya entah itu di Surabaya 64 maupun Surabaya 74 banyak sekali yang berasal dari teknologi pendidikan. Tadi juga psikologi juga ada beberapa ya. Boleh tidak apa-apa ya. Nanti kita diskusikan terkait dengan proker-prokernya. Namun pada kesempatan kali ini di pendidikan dan pelatihan ini saya ingin menjabarkan terkait dengan teknis-teknis pelaksanaan kuliah kerja nyata Merdeka Belajar UNESA 2021. Ada yang berbeda teman-teman. Pada kesempatan kali ini teman-teman memperoleh tagline atau headline Merdeka Belajar, KKN Merdeka Belajar. Yang mana implikasinya adalah teman-teman harus melaksanakan KKN ini selama 6 bulan atau 1 semester. Walaupun realitanya mungkin tidak 6 bulan. Karena kita sudah berkurang Januari dan Februari sudah mau habis ya. Praktis mungkin hanya 4 bulan pulang, teman-teman nanti melaksanakan program kuliah kerja nyata. Berbeda dengan angkatan-angkatan sebelumnya, yang mana di angkatan-angkatan sebelumnya itu mereka melaksanakan selama 4 minggu, 3-4 minggu. Perbandingannya tentu berbeda antara 3-4 minggu dengan yang 1 semester. Nah, oleh karena itu, implikasinya maka teman-teman harus membuat program kerja yang mungkin sedikit lebih banyak dibandingkan dengan yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh angkatan-angkatan sebelumnya. Ya. Namun saya pikir tidak menjadi masalah ya teman-teman ya, karena sumber dayanya juga cukup banyak ya, 15 orang. Dan mungkin untuk yang Yogyakarta nanti bisa kita diskusikan ya untuk Reva dan juga Selfie ya. Nanti bisa kita diskusikan solusi tadi sudah saya kirimkan beberapa alternatif ya. Nah, teman-teman, saya dapat pesan nih dari tim KKN Pusat bahwa teman-teman diminta untuk memfollow Instagramnya UNESA dan juga mensubscribe YouTube channelnya KKN UNESA. Kenapa? Karena nanti penilaian dari KKN-nya teman-teman juga nanti akan dimasukkan ke sana. Nanti teman-teman diminta untuk membuat video, di mana video itu nanti diupload di kanal YouTube-nya KKN UNESA dan juga di Instagram official-nya KKN UNESA. Dan nanti di akhir akan dilakukan penilaian. Satu hal yang penting, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa pendidikan dan pelatihan ini merupakan salah satu aspek penilaian KKN yang setara dengan ujian tengah semester. Ya. Dan saya diminta untuk mencatat nama-nama yang tidak hadir dan ditindaklanjuti nanti untuk pemberian nilai akhir. Nah, teman-teman, gambarannya seperti ini, apa yang kemudian teman-teman akan lalui selama 1 semester ini. Jadi teman-teman nanti diberikan beberapa proyek, salah satunya adalah proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, program proyek desa, asistensi mengajar di satuan pendidikan, dan proyek independen. Bagi yang dari prodi pendidikan, mungkin teman-teman juga nanti diminta untuk melakukan kegiatan namanya PPL ya, kalau tidak salah ya. Ya, PPL yang teman-teman di mana terjun di sekolah dan di sana ada proses aktualisasi pendidikan di sana. Nah, khusus untuk yang poin keempat ini, asistensi mengajar, mohon untuk kalau teman-teman nanti mau masuk ke sana atau mau memilih program kerja yang asistensi mengajar di satuan pendidikan ini, teman-teman bedakan dengan kegiatan PPL. Jadi, teman-teman lebih fokus saja ke kegiatan bagaimana cara misalnya membuatkan konten belajar atau menentukan metode pembelajaran yang tepat di masa pandemi. Tidak sampai ke ranah kurikulum atau mengajar begitu ya. Jadi hanya sebagai supporting system saja. Kalau yang proyek kemanusiaan bagaimana? Contoh misalnya teman-teman melihat
ada bencana, begitu misalnya di salah satu kelurahan atau di salah satu desa di Surabaya, banjir misalnya. Nah, maka teman-teman bisa membuat suatu proyek di sana, misalnya mitigasi bencana, atau upaya-upaya yang lain untuk mengatasi bencana tersebut. Kegiatan kewirausahaan misalnya apa? Teman-teman melakukan screening atau mapping, yang mana teman-teman melihat di situ ada potensi apa? Potensi untuk dilakukan wirausaha, baik itu belum ataupun yang sudah ada. Kalau belum, teman-teman bisa mendorong beberapa masyarakat maupun komunitas di situ untuk melakukan usaha itu. Jadi teman-teman menjadi pionir untuk masyarakat agar bisa berwirausaha. Kalaupun yang sudah ada, teman-teman mungkin bisa menanggapi atau meningkatkan. Ada capacity building di dalamnya. Capacity building untuk apa? Untuk misalnya, kalau kurang dalam hal marketing, teman-teman bisa membuat program kerja kaitannya dengan marketing, usahanya itu. Atau dalam hal branding, ya. Atau dalam hal pembukuan misalnya. Jadi ada yang dari tata niaga ya, dari pendidikan ekonomi. Nah, mungkin bisa dalam hal manajerialnya. Bagaimana? Itu teman-teman pikirkan untuk bisa meningkatkan atau bahkan mungkin memunculkan suatu hal yang belum ada sebelumnya. Program proyek di desa, misalnya di desa itu ada potensi wisata, teman-teman bisa menggagas potensi wisata di desa itu, atau bahkan mungkin bisa kegiatan pengoptimalan Karang Taruna misalnya, atau kegiatan pemberdayaan masyarakat misalnya di bidang tertentu ya, yang mana teman-teman membuat proyek desa. Nah, untuk yang proyek independen, teman-teman mungkin nanti bisa melihat, nanti akan saya kirimkan, saya minta salah satu email ya, emailnya yang di Jogja, salah satu perwakilan saja di Surabaya 64 dan juga Surabaya 74, ketua kelompoknya. Nanti saya kirimkan beberapa detail atau contoh-contoh dari proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan sesuai dengan tema-tema ini. Ya. Dan teman-teman, ini kan berarti kan ada 2 kelompok, 3 kelompok kalau yang Jogja mau jalan sendiri ya. Masing-masing kelompok itu hanya boleh memilih salah satu tematik saja. Proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, program proyek di desa, di antara beberapa tematik di atas ini, teman-teman satu kelompok hanya boleh pilih satu. Misalnya kalau memilih kegiatan kewirausahaan, ya sudah, dia hanya kegiatan kewirausahaan. Prokernya, misalnya mau bikin 5 proker, maka 1 proker utama dan 4 proker tambahan itu harus berkaitan dengan kewirausahaan. Tidak boleh jika misalnya proker utama kemanusiaan, proker tambahannya misalnya kewirausahaan, proyek desa, mengajar di satuan pendidikan. Jadi kalau mau fokus, ya sudah fokus di situ. Tidak boleh ada proker tambahan yang silang atau irisan dengan kegiatan-kegiatan atau tematik-tematik yang saya sebutkan ini ya. Nah, jadi kalau yang sudah milih ini, maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ini juga tidak boleh. Nah, misalnya proyek kemanusiaan, dia harus di-breakdown ke dalam beberapa program kerja. Ada proker utama, ada proker tambahan. Nah, ini proker tambahan. Sorry, gambar saya kurang jelas ya. Gitu. Gambarannya seperti itu, teman-teman. Jadi hanya boleh milih salah satu tematik saja. Dilaksanakan secara kolaboratif, artinya secara kelompok, harus misalnya nih ya, bikin 4 proker gitu ya, semua personil dalam kelompok itu harus terlibat di masing-masing program kerja. Boleh saling support antara proker satu dengan proker yang lainnya. Ya. Dan memilih satu desa, satu kelompok. Jangan sampai programnya itu dikerjakan di desa yang berbeda-beda. Nah, dalam penentuan pemilihannya, nanti silahkan teman-teman ya memilih. Ini kan ada 2 kelompok ya, 3 dengan Jogja ya. Teman-teman memilih. Kelompok Surabaya 64 misalnya ada 15 personil. Pilih salah satu atau pilih desa atau tempat atau subjek KKN di mana di desa tersebut ada salah satu personil dari kelompok itu. Dan usahakan kalau misalnya di desa itu ada personil dari kelompok itu misalnya Salsabila misalnya ya. Nah, di situ rumahnya Mbak Salsabila itu dijadikan posko KKN. Nah, jadi harus ada posko KKN, namun jangan membuat kegiatan yang kemudian berkerumun. Kalau misalnya teman-teman melaksanakan proker, nanti misalnya kan 15 anak ini. Nah, 15 anak sebisa mungkin kalau misalnya ada 5 proker, masing-masing proker itu hanya dikerjakan 3 orang. Ya.
Kalau misalnya harus terjun ke lapangan, nah oleh karena itu sebisa mungkin ini proker-proker itu diminimalisir yang terjun ke lapangan, kalau bisa yang memang berkaitan dengan teknologi informasi. Namun ketika terdesak atau diharuskan teman-teman itu terjun ke lapangan, maka pesan kami, teman-teman harus tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan. Teman-teman harus hati-hati, harus mengurangi kerumunan. Jangan sampai membuat kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Itu. Kemudian, untuk jadwal KKN-nya, teman-teman mungkin sudah melihat timeline ya, dan ada perubahan, sedikit perubahan. Penlat 1 ini tanggal 20 dan Penlat 2 nanti tanggal 27 Februari, sekaligus nanti pada Penlat 2 kita akan menyelenggarakan kegiatan semacam ini juga, dan teman-teman nanti menampilkan atau memaparkan proposalnya. Jadi selama 1 minggu ini, saya minta teman-teman nanti berdiskusi secara internal di kelompok untuk menyusun proposal KKN. Jadi program kerja yang akan dilaksanakan itu dijabarkan di dalam proposal itu. Dengan kata lain, dalam 1 minggu ini teman-teman harus memilih desa mana, kemudian nanti permasalahannya apa, dan program kerja yang akan dilakukan di desa itu apa saja. Nah, secara simbolis, teman-teman akan diberangkatkan pada tanggal 23 Februari. Nah, mungkin pemberangkatannya berbeda dengan KKN-KKN sebelumnya. Yang mana KKN-KKN sebelumnya itu kan biasanya dikumpulkan, ya, kemudian dijadikan satu, dan diberangkatkan secara simbolis bersama-sama berangkat. Namun, untuk saat ini, pemberangkatannya mungkin secara simbolis melalui virtual, begitu saja nanti. Nah, jadi, teman-teman nanti berangkatnya dari rumah masing-masing, ya. Kemudian pada tanggal 12 sampai dengan 16 nanti juga dimungkinkan akan ada supervisi, jadi nanti DPL dan koordinator DPL akan terjun ke lapangan, nanti akan melihat bagaimana progres ataupun perkembangan dari program kerja yang teman-teman sudah kerjakan. Pada tanggal 24 sampai dengan 28 akan dilakukan MONEF, dan pada tanggal 14 Juni teman-teman diminta untuk melakukan seminar. Jadi sebelum tanggal 14 Juni, teman-teman nanti harus dan wajib menyelesaikan laporan KKN. Karena pada tanggal 14 Juni, laporan itu harus diseminarkan. Beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan terkait dengan pendidikan dan pelatihan ini, maka teman-teman juga diminta untuk mengisi yang namanya logbook kegiatan. Ketika tanggal 23 Februari, di mana teman-teman itu dilepas, maka teman-teman dari tanggal 23 Februari sampai dengan tanggal 15 Juni itu teman-teman harus menyusun logbook kegiatan. Apa itu logbook kegiatan? Saya contohkan misalnya teman-teman membuat program kerja utama. Dalam program kerja utama itu ada step by step-nya. Step pertama misalnya membuat apa, step kedua membuat apa, step ketiga membuat apa. Step-stepnya itu dari hari per hari itu teman-teman tuangkan di dalam logbook. Jadi logbook itu berisi catatan harian, apa yang dilakukan, personil yang terlibat, progresnya apa. Itu dituliskan. Semua proker itu harus ada logbook-nya. Ya. Dan itu diupload di SIM KKN. Selain itu, teman-teman juga menyusun materi program yang dilaksanakan. Nanti ada revisi proposal, misalnya di tengah-tengah perjalanan, saya pikir mungkin teman-teman butuh untuk direvisi proposalnya. Dan nanti teman-teman juga akan diberikan topi dan spanduk dan umbul-umbul untuk KKN. Nanti pendistribusiannya masih dipikirkan ya teman-teman agar meminimalisir adanya kerumunan. Mungkin nanti akan didistribusikan secara bertahap atau bahkan mungkin akan dikirimkan begitu. Ya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ada chat ini dari siapa ini? Nabila, oke, Nabila dan Billy terlambat. Oke, tidak apa-apa, silakan bergabung Nabila dan Billy. Baik teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa mungkin teman-teman nanti akan menggunakan jaket ya dan juga topi begitu. Dan topi dan jaket amatir itu harus digunakan setiap kali teman-teman melaksanakan kegiatan. Nah, jadi misalnya teman-teman melaksanakan kegiatan apa gitu didokumentasikan. Contoh misalnya bertemu dengan kepala desa. Namun kalau mau bertemu dengan kepala desa dibatasi ya, jangan sampai banyak ya, mungkin cukup hanya 2 atau 3 orang saja. Ketika teman-teman bertemu itu melakukan koordinasi, teman-teman dokumentasikan. Nah, ketika dokumentasi itu teman-teman wajib menggunakan jaket alma mater, pakaian rapi dan topi, atribut KKN lah. Dan pesan saya satu teman-teman, pasti teman-teman ini nanti akan hype, ya. Dalam artian
wah melakukan KKN, kemudian teman-teman selfie atau wavy atau bahkan mungkin foto-foto begitu ya. Saran saya satu, pesan saya satu, ketika teman-teman foto, selfie, wavy, usahakan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, jangan sampai foto selfie atau foto wavy banyak orang, maskernya dibuka, kemudian diposting di Instagram atau diposting di WA story. Kalau di Instagram teman-teman atau di Twitter pakai hashtag KKN Surabaya UNESA. Ditakutkan apa? Nanti kalau teman-teman posting dengan tidak mematuhi protokol kesehatan, nanti jadi viral lagi. Ya, jadi masalah. Nah, sehingga boleh melakukan dokumentasi, boleh melakukan foto-foto, boleh, tapi harus dengan menjaga protokol kesehatan. Jadi di sini kita sama-sama saling menjaga nama baik UNESA, teman-teman menjaga, saya juga menjaga supaya tidak ada masalah yang kita hadapi di kemudian hari. Nah, teman-teman juga boleh kok bertegur sapa atau bahkan mungkin melakukan interaksi, namun juga tetap harus menjaga jarak ya. Baik, pelaksanaan program seperti ini teman-teman tadi sudah saya jelaskan. Teman-teman melakukan koordinasi dengan Kades, staf atau tokoh masyarakat ya. Kemudian nanti mengisi logbook, kemudian teman-teman akses SIM KKN-nya ya. Nah, saya akan jelaskan untuk pelaksanaan proyek kemanusiaan. Jadi pelaksanaan proyek kemanusiaan itu bisa dalam bentuk mitigasi bencana. Misalnya teman-teman ingin membuat atau mengurangi resiko bencana alam. Tadi sudah saya sebutkan ya. Kemudian bisa juga patologi sosial. Contoh misalnya ada permasalahan, ada drugs and alcohol use di suatu masyarakat itu ada permasalahan terkait dengan penggunaan narkoba. Teman-teman bisa membuat proker di situ dalam bentuk apa? Misalnya membuat pamflet atau membuat konten-konten positif yang bisa disebarkan untuk masyarakat sekitar. Nah, misalnya dengan memanfaatkan pemuda misal, ya, atau lingkungan tetangga, misalnya ada permasalahan terkait dengan lingkungan tetangga terkait dengan keamanan, ketertiban, begitu, teman-teman bisa masuk di sana, memberikan solusi terhadap permasalahan itu. Social adjustment misalnya ada perundungan atau bahkan mungkin kaitannya dengan Kamtibnas ya, misalnya free sex, geng, atau bahkan mungkin yang lain, teman-teman bisa masuk ke ranah sana, membuat suatu hal yang bisa mengarah atau memberikan solusi terhadap permasalahan itu. Bisa juga dengan pelayanan sosial, misalnya teman-teman melihat di kantor kelurahan misalnya kurang adanya keterampilan atau bahkan mungkin website pemerintah desanya mungkin kurang bisa diupdate, teman-teman bisa masuk ke sana. Atau mungkin bisa juga dengan human interest, ya, kepedulian sosial atau misalnya mempublikasikan orang yang masalah sosial yang memprihatinkan seperti kemiskinan, keterbatasan sosial untuk membangkitkan simpati dan empati publik. Atau mempromosikan sesuatu, ya, itu juga bisa. Ada juga women interest, ya, misalnya ada KDRT di suatu wilayah, teman-teman bisa mengkampanyekan itu. Kegiatan kewirausahaan yang kedua. Nah, ini kaitannya dengan misalnya memberikan pelatihan kewirausahaan atau pengembangan sektor-sektor ekonomi mikro dan makro. Bisa juga meningkatkan pemahaman terhadap pemberdayaan sumber daya. Kegiatan kewirausahaan ini tadi sudah saya sebutkan, boleh yang dari nol, boleh juga yang sudah ada. Ya, kalau yang sudah ada misalnya belum memanfaatkan website, nah mungkin bisa dibuatkan website. Kalau yang sudah ada misalnya belum masuk ke ranah marketplace, teman-teman bisa ajari atau bisa berikan masukan kaitannya dengan marketplace. Mungkin baru dikenal di tingkat kabupaten atau tingkat kota Surabaya, teman-teman bisa buat dia menjadi go internasional. Nah, sistem pelaporannya teman-teman ada 2 file yang teman-teman harus unggah ya. Jadi nanti teman-teman harus membuat laporannya itu dalam bentuk Word dan juga PDF. Untuk Word teman-teman nanti dikirim ke email KKN PM UNESA, dan yang untuk PDF teman-teman kirim atau diunggah langsung di SIM KKN. Sistematika proposal terdiri dari beberapa bagian. Teman-teman bisa mengawali dengan pendahuluan. Dalam pendahuluan itu teman-teman mencari potensi desa atau potensi mitra, digali ya, nanti di screening, kemudian jabarkan permasalahan yang terjadi, apa yang mau teman-teman lakukan. Nah, ini masuk ke dalam rencana pemecahan masalah. Dijelaskan, di breakdown ke dalam bentuk program kerja. Entah itu program kerja utama dan program kerja tambahan. Nah, kemudian rencana pelaksanaannya itu timeline ya. Jadi proker ini apa-apa step-stepnya ya, detailnya. Nah, kemudian juga teman-teman harus membagi personalianya. Personalianya harus dibagi siapa
menjadi apa, begitu. Siapa menjadi apa. Itu harus dibagi, semua harus terlibat. Dan uraikan juga materi dan program utamanya. Sedangkan untuk sistematika laporan, ada kaitannya dengan nanti ditambahkan saja dengan hasil kegiatan dan juga dengan simpulan saran. Teman-teman juga lampirkan juga logbook kegiatan dan juga daftar presensi. Ya. Dan nanti di seminar hasil teman-teman harus memaparkannya pada tanggal 14 Juni itu bersama-sama dengan Kades dan juga mungkin dengan DPL. Nanti kita akan coba seminarkan hasil dari KKN yang sudah teman-teman laksanakan. Nah, teman-teman juga diminta untuk membuat artikel dari seminar hasil itu, dari laporan hasilnya itu, laporan KKN-nya itu diubah dalam artikel, yang mana panjang artikelnya itu 5 sampai dengan 7 halaman, disertai dengan dokumentasi-dokumentasi yang mendukung. Artikel itu nantinya dikirimkan ke KKN PM UNESA. Tadi saya sebutkan di awal bahwa teman-teman harus mendokumentasikan. Dokumentasi itu bisa dalam bentuk foto maupun video. Nah, ini ada kesempatan teman-teman memenangkan hadiah. Teman-teman bisa membuat video vlog yang didokumentasikan begitu ya dari awal sampai dengan akhir terkait dengan program KKN-nya teman-teman. Dan nanti video itu bisa dikirimkan ke emailnya KKN dan nanti akan diunggah di YouTube dan juga di Instagram-nya. Nah, nanti yang paling banyak like-nya nanti akan diberikan hadiah oleh tim KKN pusat. Ya, hadiahnya nanti akan diumumkan di SIM KKN. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Adakah? Monggo silahkan. Ada? Tidak ada ini? Dari saya belum ada, Bapak. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Ini Rida atau Tiara yang bertanya? Rida, Pak. Silakan, Rida. Ya. Untuk sistematika ke desanya itu apa aja yang diperlukan dan bagaimana langkah-langkahnya, Pak? Baik, terima kasih Rida pertanyaannya. Di desa, sistematikanya seperti apa? Jadi begini, teman-teman nanti diminta untuk menentukan desanya terlebih dahulu. Jadi nanti ini ada 3 kelompok, ya. Kelompok yang hidup di Jakarta nanti silahkan dirundingkan, mau bergabung atau membuat program sendiri. Untuk yang Jakarta saya juga punya Batam, nanti mungkin bisa bergabung dengan Batam, kolaborasi ya. Nanti lokasinya bisa di Jogja maupun di Batam, atau mungkin bisa kolaborasi dengan yang 15. Tapi saran saya mungkin jangan masuk ke yang 15 ini ya, karena dia personilnya sudah banyak ya. Jadi nanti kita diskusikan untuk Reva dan Selfie ya. Namun untuk yang lain, untuk yang Surabaya 64 dan Surabaya 74, sistematika ke desanya bagaimana? Yang pertama, teman-teman nanti diskusikan secara kelompok internal terlebih dahulu, kira-kira di desa mana, atau di screening dulu potensi dari beberapa lokasi yang tersedia di masing-masing anggota kelompok, kira-kira yang bisa diangkat dan juga dijadikan sebagai acuan untuk program KKN desa mana. Ketika desanya sudah ditentukan, nanti teman-teman silahkan laporkan ke saya. Misalnya KKN 64, Pak, menentukan untuk desa X di kecamatan ini. Nanti saya akan teruskan pesan itu, desa-desa itu, kepada tim KKN pusat untuk dibuatkan surat izin. Ya, surat izin pelaksanaan KKN. Jadi nanti surat izinnya akan saya langsung berikan kepada kelompok atau kepada ketua kelompoknya, di mana nanti teman-teman ketua kelompoknya nanti bisa terjun untuk bertemu dan berkoordinasi dengan kepala desa. Menyampaikan kulon-nuwun lah istilahnya ya, permisi begitu kepada kepala desa atau pihak-pihak yang terkait bahwa teman-teman ingin melaksanakan yang namanya KKN. Namun biasanya ada kendala teman-teman terkait dengan KKN ini. Karena biasanya di KKN-KKN yang sebelumnya, tahun lalu itu kan kita sudah mengalami pandemi ya di awal-awalnya. Jadi ada yang kemudian mengurus KKN, ada ketakutan, karena KKN itu biasanya kan random ya. Pesertanya random, nggak seperti ini, memilih di satu kota dan itu biasanya sekotanya sama.
Biasanya random, satu kelompok misalnya ada 15 gitu ya, atau ada 10 atau ada 12. Biasanya berasal dari kota yang berbeda-beda dan ditempatkan di satu kecamatan, disebar ke desa-desa gitu. Nah, ada ketakutan kemarin tahun lalu itu desa itu bahwa KKN-nya dilaksanakan dengan metode atau dengan cara yang demikian. Sehingga mereka takut peserta KKN-nya itu akan membawa carrier atau akan sebagai carrier gitu, membawa virus gitu. Dan akhirnya agak alot mereka diterima di desa itu. Dan teman-teman juga tidak kami perbolehkan untuk stay di satu desa ya. Jadi misalnya ada posko KKN-nya, misalnya posko KKN-nya Cika gitu misalnya ya. Nah, kemudian semuanya itu di Cika terus gitu. Tidak kami perbolehkan untuk berkerumun seperti itu. Ya, jadi misalnya nanti teman-teman ingin melakukan sesuatu atau melaksanakan kegiatan, ya teman-teman silahkan lakukan di ruang terbuka. Dan ataupun ketika itu di ruang yang tertutup, silahkan lakukan dengan protokol kesehatan ketat sekali. Nah, jadi menunggu terlebih dahulu, begitu. Nanti laporkan dulu ke saya, desa yang dipilih atau mitra yang dipilih siapa, nanti akan saya laporkan ke tim pusat untuk dibuatkan surat izinnya. Begitu. Bisa diterima? Sudah paham gambarannya, sistematikanya? Sudah, Pak. Baik. Ya. Sudah paham, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Tiara yang bertanya ya? Atau Rida? Lupa saya. Rida, Pak. Oh iya, Rida. Ya, sama-sama Rida. Mbak Rida. Sama-sama Mbak Rida. Silakan yang lain. Kalau ada yang didiskusikan. Bapak, saya izin bertanya. Silakan, dengan siapa ini? Selvia ya? Ya, Selvi, silakan Saya Selvi. masih kurang paham, Kak. Pak, itu kalau misalnya mau gabung itu nanti gimana ya, Pak, teknisnya? Baik, begini. Teman-teman, untuk yang kota-kota yang personilnya hanya ada 2 atau 3, saya punya juga bimbingan KKN di Batam. Mereka ada 3 orang. Ya. Jadi, tadi kan saya kirimkan informasi itu informasi dari Pak Jeki, Sekretaris KKN langsung, menginformasikan bahwa kalau misalnya yang hanya terdiri dari 2 atau 3 orang ini mengalami kesulitan di dalam pelaksanaan KKN, mereka bisa bergabung dengan kelompok yang lain dan mereka bisa membantu dalam hal bantuan ini bantuan secara virtual. Ya, bantuan secara virtual itu misalnya membuat suatu program kerja yang mana program kerjanya itu tidak secara fisik. Nah, contoh misalnya membuat konten, ya, konten video atau membuat aplikasi atau membuat modul, begitu. Jadi ada kontribusinya, gitu ya. Namun saya sarankan untuk Reva dan Selfie mungkin jangan masuk ke yang 15 ini, gitu ya. Nah, jadi misalnya nanti saya juga punya yang di Bangkalan itu 15. Jadi saya punya 5 ya. Batam, Jogja, Surabaya 64, Surabaya 74, dan Bangkalan 2. Yang mana Surabaya 6474 dan Bangkalan 2 ini sudah 15 semua personilnya. Saya takutnya kalau Selfie dan Reva itu masuk ke yang 15, nggak kepake nanti. Nggak kepake, nggak muncul di logbook, nanti saya nilainya gimana? Gitu. Karena harus di satu DPL, nggak mungkin teman-teman pindah ke DPL yang lain, harus di saya tetap. Gitu. Ya. Kemarin kan dengan Pak Agus ya, kemudian ada perubahan ya, ada di rolling dengan saya begitu. Nah, jadi teman-teman harus ngikut dengan tempat-tempat yang saya bimbing begitu. Nah, nanti kita coba diskusikan, nanti mungkin akan saya gabung dengan yang Batam ya. Mungkin besok pagi atau besok siang gitu. Atau mungkin kalau mungkin mau lebih cepat ya mungkin nanti ya besok pagi aja lah, jangan hari ini, jangan malam ini ya. Teman-teman istirahat dulu sambil dipikir dulu, sambil diskusi ringan dulu, mungkin Reva dan juga Selfie nanti enaknya mau gimana begitu. Jadi karena sebenarnya bukan hanya dialami oleh Selfie, Reva maupun yang lainnya juga, ada juga yang dari Mataram, ada juga yang dari daerah Sulawesi, ada juga yang dari daerah-daerah yang di luar Pulau Jawa, yang mereka hanya terdiri dari 2, 3, atau bahkan ada yang 1 orang saja. Ya, jadi mau tidak mau kan harus digabungkan. Nah, untungnya ini karena pandemi begitu, sehingga memungkinkan untuk melakukan kerjasama secara online. Begitu.
Ya, begitu Selfie ya. Bisa dipahami ya. Makasih, Pak. Ya, bisa. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Monggo silakan. Silakan. Pak, kalau boleh bertanya, apakah dari teman-teman yang jumlahnya 15 ini bisa pindah ke teman-teman di Jogja yang jumlahnya lebih sedikit, Pak? Oh, misalnya dipecah gitu ya? Ya, yang banyak ini, yang 15 ini, beberapa pindah ke yang di Jogja. Kalau masih satu DPL mungkin. Ya, artinya masih di bawah saya mungkin. Nah, contoh misalnya begini ya, Selfie punya proker gitu ya, di Jogja. Namun kekurangan personil. Nah, nanti bisa saya mintakan dari apa namanya? Dari Surabaya 64 maupun dari Surabaya 74. Begitu. Itu boleh ya. Jadi nanti misalnya tapi itu off the record, tidak terekam apa namanya? Rekaman yang ada di SIM KKN-nya tetap sesuai dengan itu, nggak dipindahkan gitu ya. Jadi saya ya mengkoordinir gitu. Dan mungkin nanti pekerjaannya yang dilakukan ya pekerjaan secara virtual itu. Tidak bisa pekerjaan yang mungkin secara fisik ya, tapi tidak perbolehkan misalnya nanti Dimas gabung ke Yogyakarta kemudian Dimas pergi ke Jogja. Jangan. Kurangi apa namanya? Mobilitas untuk berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu karena khawatirnya nanti kami bisa nanti mendapatkan suatu hal yang tidak diinginkan ya, begitu dari teman-teman maupun dari saya. Nah, nanti muncul masalah baru. Namun bisa saya sampaikan dari saya ya Mas Dimas ya, dari saya diperbolehkan karena apa? Karena yang 2 saja boleh masuk ke yang 15 ya. Apalagi yang 15 mungkin dipecah 3 misalnya dari Surabaya 64 dan Surabaya 74. Misalnya ada 3 orang yang mau gabung ke Jogja gitu. Jadi di Jogjanya ada 8 kan lumayan ya. Jadi Surabayanya 12, Jogjanya 8. Namun yang 8 ini yang 6 ini mereka membantunya dari Surabaya. Begitu. Ya. Karena nanti kan proses laporannya kan jadi satu begitu. Ya kan? Begitu. Namun lebih enaknya memang yang 2 ini gabung ke yang lain begitu. Supaya apa? Supaya nanti jangan-jangan hampir sebagian besar mau ke Yogyakarta semua gitu ya. Mereka nggak mau di Surabaya. Maksudnya juga begini Mas Dimas, untuk mempersolid juga yang Surabaya gitu ya, jangan sampai nanti jadi pecah gitu. Ini kan kelompok ini kan mau nggak mau teman-teman harus solid di dalamnya ya. Nggak bisa teman-teman misalnya Dimas ini, saya mau pindah Pak, nggak enak orang-orangnya di Surabaya 74, nggak boleh ya. Kecuali memang ada suatu hal. Gitu. Namun saran saya sih lebih baik Jogjanya saja yang berpindah. Walaupun sebenarnya boleh ya, boleh 3-4 orang pindah ke sana boleh. Gitu. Namun ditanyakan terlebih dahulu ini ke Reva dan Selfie, mereka punya proker atau enggak, atau bahkan mungkin bagaimana mereka tergantung ke mereka kan, karena kan otomatis kan lokasinya kan harus di Jogja kalau pilih di Jogja ya, nggak bisa lokasinya di Surabaya tapi pecah Surabaya jadi 2, terus Selfie sama Reva masuk ke Surabaya, nggak bisa. Ya, otomatis kalau mau menggunakan yang Jogja maka lokasinya juga harus di Jogja, lokasi prokernya. Nah, dan saya mungkin berpikir mau nggak atau bisa nggak 2 orang ini menghandle mungkin bikin 5 proker gitu ya. Nah, nanti proker yang lain dia dikerjakan dengan personil yang ada di luar Yogyakarta. Karena mungkin akan dibutuhkan juga di pas nanti sesekali begitu ya untuk bertemu, untuk saling koordinasi secara langsung begitu. Ya, nggak mungkin gitu kalau nggak ketemu langsung. Itu pasti ada satu momen gitu teman-teman harus bertemu langsung untuk berkoordinasi gitu. Nah, jadi itu juga mungkin yang menjadi penghambat kalau misalnya ada yang sebagian dari Surabaya 64 ataupun Surabaya 74 untuk berpindah ke Jogja. Namun kemungkinannya masih ada. Begitu Mas Dimas yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang lain? Saya mau tanya, Pak. Silahkan. Siapa ini? Saya Fani. Oh iya, Fani. Silahkan Mbak Fani. Jadi kan nanti kita nyusun beberapa proker ya Pak, dan ditaruh di proposal. Nah, itu perlu dikonsultasikan ke DPL atau enggak? Silakan nanti. Ya, terima kasih Fani. Silahkan nanti teman-teman bisa
konsultasikan dengan saya. Jadi nanti di hari Rabu atau hari Kamis atau hari apa begitu ya, teman-teman nanti bisa mengirimkan draftnya ke saya. Ya, salah satu mungkin di grup saja. Nanti dikirimkan, kemudian nanti akan saya lihat beberapa prokernya, ketika mungkin ada perbaikan atau mungkin bisa ditingkatkan lagi, dioptimalkan lagi, mungkin akan saya berikan masukan dan tambahan terkait dengan proposal itu. Ya, begitu. Karena kan prinsipnya nanti pada tanggal 27, ketika teman-teman penlab yang kedua, teman-teman ini mempresentasikan proposalnya kepada saya, gitu ya. Jadi nanti saya akan melihat seperti apa proposalnya, begitu. Alangkah lebih baik mungkin nanti kalau sebelum dipresentasikan teman-teman juga dikonsultasikan ke saya, gitu. Jadi boleh Fani dikonsultasikan ke DPL, ya. Begitu? Ada lagi yang lain? Cukup? Tidak ada? Pak, izin bertanya lagi. Silahkan, Rida. Untuk laporan SPJ LPJ itu apakah sama dengan proker-proker biasanya atau ada formatnya sendiri, Pak? Laporannya tadi sesuai dengan PowerPoint yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi formatnya menyesuaikan itu. Ada tambahan hanya pembahasan saja. Untuk SPJ ini kan tidak ada anggaran ya, tidak ada anggaran. Sampai dengan yang terakhir kali saya peroleh informasi, tidak ada bantuan anggaran. Jadi teman-teman misalnya kalau misalnya mau membuat broker, mungkin teman-teman mencari donatur di situ. Kalau misalnya membutuhkan uang, nah itu kan nggak perlu di SPJ kan, kalau donatur, ya nggak perlu di SPJ kan. Jadi cukup hanya laporan saja, teman-teman SPJ-nya langsung ke donatur ya gitu. Jadi nanti dari pihak UNESA tidak ada gelontoran anggaran karena prinsipnya ini seperti mata kuliah begitu. Teman-teman membuat program kerja yang mana kalau misalnya membutuhkan anggaran yang cukup besar, teman-teman bisa menggalang dana dengan menggunakan donatur atau dengan menggunakan media-media yang lainnya. Begitu, Rida, bisa dipahaminya? Bisa, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain, silakan. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Atau sudah cukup? Ya, teman-teman mohon diperhatikan ya. Artinya teman-teman harus bisa men-screening potensi. Nanti bisa didiskusikan secara internal di masing-masing kelompok, termasuk selfie dan juga refine. Hanya berdua nanti mungkin bisa ngobrol malam ini secara intens. Saya minta setelah ini mungkin alamat email dari masing-masing ketua kelompok KKN. Saya akan kirimkan materi-materi PowerPoint terkait dengan tematik dan juga pembahasan yang tadi saya sampaikan, yang sudah saya share screen ini. Dan silakan teman-teman pelajari dan teman-teman dalami, teman-teman gali lebih dalam lagi, agar teman-teman bisa lebih paham dan bisa membreakdown kebutuhan yang akan teman-teman kira-kira rumuskan selama beberapa hari ke depan. Ya. Karena 1 minggu ini akan menjadi minggu atau momen yang penting bagi teman-teman untuk menentukan lokasi dan juga menentukan program kerja apa yang akan dipilih menjadi proker di KKN, entah itu program kerja utama maupun program kerja tambahan. Begitu. Dan yang paling penting adalah teman-teman, walaupun dalam hype, saya kembali mengulangi lagi, jangan sampai terlena ya, benar-benar dijaga, jangan sampai membuat suatu hal yang kemudian nanti menjadi sorotan bagi dunia luar. Begitu. Jadi KKN ini menjadi suatu aktualisasi bagi teman-teman dalam merealisasikan frame of reference yang teman-teman peroleh, sehingga teman-teman nanti di lapangan akan mendapatkan yang namanya field of experience. Selama ini kan mungkin teman-teman nggak punya pengalaman, ya, hanya punya teori saja. Nah, jadi ini kesempatan bagi teman-teman, opportunity bagi teman-teman untuk bisa mengembangkan dan juga merealisasikan dan mengaktualisasikan reference yang teman-teman sudah peroleh selama di bangku perkuliahan selama ini. Perkaya experience-nya. Karena reference diimbangi dengan experience, maka dia akan menjadi suatu mahakarya. Akan menjadi suatu kegiatan atau suatu pekerjaan yang luar biasa.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya dari teman-teman tidak ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kita bisa sudahi. Pak, mohon bertanya, Pak. Oh, silahkan, Mas Rashid. Silahkan. Ini kan untuk program kerjanya ada minimal atau maksimalnya atau enggak? Minimal berapa program kerja atau gimana? Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Untuk proker itu tidak ada minimal, tidak ada kalau minimal ya sewajarnya ya, karena ini kan sudah beda konsepnya. Kalau yang dulu kan dia hanya 4 bulan. Ya minimalnya ini ya jangan sampai hanya 2 proker saja kan 1 bulan, 1 semester begitu. Jangan sampai hanya 2 atau 3 proker saja. Ya paling tidak disesuaikan. Disesuaikannya bagaimana? Contoh misalnya ada 15. Ada 15 personil di sini, dibagilah 15 itu. Masing-masing proker misalnya dikerjakan oleh 3 orang. Nah, maka 15 dibagi 3, dia ada sekitar 5 proker di situ. Nah, namun tentu disesuaikan dengan kemampuan yang teman-teman miliki. Nanti masing-masing kelompok itu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ya. Nah, dalam penentuannya nanti personaliannya juga harus ditentukan. Jangan sampai membuat proker yang muluk-muluk, jangan sampai membuat proker yang tidak bisa untuk direalisasikan. Ya. Sorry, saya diajak ngobrol sama anak saya. Jadi, paling tidak teman-teman harus bisa memetakan sendiri apa yang bisa teman-teman kerjakan selama kurun waktu 23 Februari sampai dengan 14 Juni itu. Ya, harus bisa dibayangkan. Kira-kira apa? Berapa? Diukur kemampuannya. Ketika teman-teman sudah diukur, kira-kira hanya 4 atau 5 proker, 1 proker utama dan 4 proker tambahan, atau 1 proker utama dan 5 proker tambahan, maka teman-teman bisa tentukan itu. Jadi tidak ada batasan ya, tapi yang sewajarnya. Jangan sampai hanya 2 proker saja, Mas Rashid ya. Paling tidak ya, kalau normal itu ya 6 bulan, atau bahkan mungkin 4 bulan kurang itu ya 4 sampai 5 proker begitu. Agar apa? Bisa memfasilitasi semua anggota. Ya. Jadi nanti teman-teman juga membuat proker yang irisan. Contoh misalnya membuat kewirausahaan. Nah, di dalam satu kelompok itu kan ada berbagai macam prodi, bukan hanya prodi ekonomi saja. Misalnya ada dari teknologi pendidikan. Harus membuat program kerja tambahan yang ada atau punya irisan dengan kewirausahaan itu. Ya. Bagaimana caranya? Jadi nanti teman-teman di satu kelompok, nanti ketua kelompoknya juga memikirkan, kamu mau bikin proker apa, tapi yang beririsan dan masih dalam satu tema yang sama. Jangan sampai dia ada atau di luar tema. Nah, supaya semuanya merata begitu. Jadi prinsipnya merata, Mas Rashid ya, supaya semua anggota kelompok itu bisa merealisasikan atau mengaktualisasikan, yaitu frame of reference yang selama ini mereka peroleh di bangku perkuliahan. Begitu, Mas Rashid? Oke, Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ada lagi? Satu lagi terakhir mungkin saya mau bertanya. Silakan, Rizky Dewantoro. Kan di ketentuannya kan logbook dan kegiatan harus diisi setiap hari. Nah, berhubung kita kan masih ada UTS, UAS, itu kayak gimana, Pak? Teman-teman, KKN ini berkaitan dengan mata kuliah. Sehingga apapun yang teman-teman kerjakan dalam mata kuliah itu juga bisa dihubungkan dengan KKN. Karena prinsipnya KKN ini kan, saya kurang tahu ya, di prodinya teman-teman berapa SKS, tapi biasanya 3 SKS. Mungkin ada yang 6 SKS, ada juga mungkin yang sudah 20 SKS. Namun karena angkatan 2018 ini, ya mayoritas angkatan 2018 ya, walaupun ada juga yang angkatan 2017. Mayoritas angkatan 2018 ini belum menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Ya, MBKM belum. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sehingga KKN-nya masih terplot di dalam sistem itu 3 SKS. Nah, hanya saja pusat Kemdikbud saat ini meminta untuk di format 20 SKS. Nah, sehingga teman-teman prinsipnya itu mengambil beberapa mata kuliah yang ada, namun mata kuliah itu prakteknya itu linkage-kan atau dihubungkan dengan ini KKN. Nah, sehingga pertanyaan dari Rizky Dewantoro, setiap hari mengisi logbook. Apa yang dikerjakan perkuliahan setiap hari itu? Kalau misalnya ada kuliah, tuangkan dan kaitkan itu dengan KKN. Karena apa? Prinsipnya KKN yang tahun ini dilaksanakan itu adalah untuk mengaktualisasikan
yang ilmu-ilmu atau konsep-konsep yang teman-teman peroleh di bangku perkuliahan. Begitu, Mas Rizky Dewanto. Jadi, tiap hari bagaimana? Ya, kalau kuliah tiap hari atau ada progres apapun tiap hari yang dikerjakan, ya isikan saja. Hari ini ngapain? Misalnya hari ini rapat, hari ini menentukan apa, hari ini meningkatkan kompetisi atau kapabilitas dalam hal misalnya mata kuliah apa untuk menyusun program kerja, brainstorming misalnya, atau yang lain. Pokoknya dibuat sedemikian rupa setiap hari itu menyesuaikan dan ada logbooknya. Karena itu akan menjadi salah satu komponen penilaian nanti ya, penilaian akhir. Jadi step by step-nya nanti di logbook itu teman-teman ngapain aja itu nanti akan dinilai. Begitu. Bisa dipahami, Mas Rizky? Iya, Pak. Bisa. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yang lain silakan. Masih ada lagi? Permisi Bapak, mau izin bertanya. Silakan, Asna. Iya Pak, ini kira-kira ada larangan nggak ya Pak, atau aturan dari UNESA sendiri mengenai KKN selain tentang update, contohnya update status di Instagram dan ketat prokes sama setiap kegiatan memakai alma mater. Baik. Larangan selain itu, sebenarnya update di Instagram boleh, tapi harus pakai masker gitu ya. Misalnya foto 2 orang pakai masker KKN. Boleh. Itu kan ibaratnya kan tidak ada hal yang dipermasalahkan di situ. Sama halnya ketika kemarin yang terjadi permasalahan di televisi ya, Raffi disuntik vaksin, kemudian ketika dia menjadi presenter, dia tidak pakai masker, cuma pakai face shield. Padahal itu kan punya potensi. Itu dikritik, itu jadi masalah gitu ya. Nah, sebenarnya larangannya itu larangan untuk memunculkan hal semacam itu. Namun kalau misalnya teman-teman misalnya foto bersepuluh gitu ya, misalnya pakai masker semua nggak masalah, ya bersepuluh pakai masker semua nggak masalah, spread gitu. Nggak masalah. Nah, misalnya ada yang salah satu yang nggak pakai masker, gitu yang jadi masalah. Kok ada yang nggak pakai masker? Ini kan membahayakan, begitu. Itu intinya itu. Nah, larangan yang lain apa? Sebenarnya tidak secara eksplisit disebutkan. Namun yang pasti tadi sudah saya sebutkan tidak boleh secara berkerumunan menginap di salah satu tempat. Artinya walaupun di satu desa itu ada posko KKN ya maka tidak boleh dijadikan sebagai tempat menginap. Kalau KKN yang dulu itu kan mereka harus menginap selama 4 minggu atau 3 minggu ya. Nah, mereka dipisah di rumah warga yang laki-laki dan yang perempuan. Nah, untuk KKN yang saat ini tidak boleh. Teman-teman harus kembali ke rumah masing-masing, boleh bertemu untuk menyelesaikan atau mengerjakan program kerja. Dan itu pun dibatasi. Ya, artinya kalau misalnya berkerumunan ya di ruang terbuka dan semuanya memakai masker. Dan jangan sampai yang kemudian menimbulkan suatu pertanyaan atau membahayakan orang lain atau membahayakan masyarakat maupun diri sendiri. Begitu? Tadi siapa yang bertanya? Lupa saya. Baik Pak, terima Oh kasih. iya, Asna. Iya, Asna. Ya. Begitu Mbak Asna ya. Ada lagi yang lain silakan. Baik teman-teman, mohon dinyalakan karena saya akan men-screenshot dan ini dijadikan sebagai bentuk dokumentasi. Mohon dinyalakan semua. Ya. Sebelum saya akhiri, saya akan screenshot dan saya akan kirimkan sebagai bentuk bahwa kita sudah melakukan pendidikan dan pelatihan yang pertama. Silakan dinyalakan semua. Hairunisa belum menyala? Oke, baik. Ya. Baik. Saya ambil gambarnya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya paste dulu. Sekarang lagi halaman yang kedua. 1, 2, 3. Baik. Oke, teman-teman, kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan lagi, saya pikir cukup ya apa yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan bekal dan juga pandangan
bisa membuka cakrawala teman-teman terkait dengan pelaksanaan kuliah kerja nyata pada tahun 2021 ini. Ya. Dan besar harapan kita bisa berkolaborasi dan tanpa ada kendala, tanpa ada hambatan ke depannya. Dan saya doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dilindungi dan dipermudah ya proses KKN-nya ini. Karena nanti pasti akan ada kendala, namun jangan sampai kita menghindari kendala itu. Yang bisa kita harapkan adalah kita ditingkatkan kemampuannya agar bisa melewati kendala-kendala yang sudah menghadang di depan mata kita. Ya, jadi jangan pernah menghindari masalah, tapi hadapilah masalah dengan cara meningkatkan kualitas diri. Terima kasih teman-teman. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, baik itu tutur kata maupun tindakan. Mohon maaf tadi sempat terlambat 10-14 menit karena saya masih bergabung dengan Penlab KKN yang kota yang lainnya. Kita bertemu lagi teman-teman. Silahkan nanti bisa didiskusikan untuk langkah-langkah selanjutnya melalui WhatsApp grup masing-masing. Teman-teman bisa mulai berdiskusi secara internal dengan kelompoknya masing-masing sekarang. Dan monggo silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan ataupun ada suatu hal yang ingin disampaikan, bisa disampaikan secara kolektif di WhatsApp grup atau media yang sudah disediakan. Terima kasih, saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.